Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Ibu akan membahas tentang soal ulangan harian 1 teks deskripsi KD 3.1 dan 4.1. Yang pertama, pernyataan berikut yang merupakan ciri teks deskripsi. A. Bersifat menceritakan, ini bukan ya, yang A ini teks narasi. B. Mengandung bukti dan kebenaran, ini untuk teks prosedur. C. Menggunakan contoh, fakta, gambar, peta, dan angka, bukan. Yang D. Penggambaran tersebut dilakukan sejelas-jelasnya dengan melibatkan kesan indera. Yang D ya, karena memang teks deskripsi itu menggambarkan dengan sejelas-jelasnya dan seolah-olah indera kita itu bisa melihat, mendengar, atau merasakan. Berikutnya, teks deskripsi menggambarkan objek dengan terperinci. Tujuannya adalah kalau kita menggambarkan objek secara terperinci, tentu tujuannya agar pembaca ikut merasakan, mengalami, seolah-olah menyaksikan apa yang digambarkan. Jadi jawabannya yang A. Kalau B, C, D itu bukan merupakan ciri teks deskripsi. Nomor 3. Ini silahkan kalian baca teksnya. Kalau ada soal yang ada teks seperti ini, silahkan kalian mulai dari pertanyaan dulu. Teks tersebut menggambarkan pementasan drama musikal Ariel tentang, ini yang mana yang menceritakan tentang teks itu? Ya, ini teks ini menceritakan tentang perjuangan perempuan muda Betawi yang penuh semangat dan mempunyai martabat. A. Berikutnya, ini tentang informasi yang terdapat pada kutipan teks tersebut. Nah, berarti kalau ada soal seperti ini, berarti kamu nanti akan mencocokkan mana yang sesuai. Kalau yang A, pemerintah Kabupaten Probolinggo dengan keanekaragaman gunung api, bukan ya? Di sini yang diceritakan adalah Bromo. Yang B, kebaikan hati pemerintah Kabupaten Probolinggo dengan menyuguhkan objek wisata. Coba kita lihat dulu yang lain. C. Penawaran paket wisata erupsi Gunung Bromo dengan pemandangan eksotisnya. Nah, yang cocok yang C ya. Dan di sini bicarakan lebih kepada penawaran paket wisata Gunung Bromo. Yang bagian eksotisnya Gunung Bromo itu yang ditawarkan. Berikutnya, pemerintah Kabupaten Probolinggo, ini teksnya sama dengan tadi. Yang ditanyakan di sini adalah kalimat bermajas. Coba yang A. Pemerintah Kabupaten Probolinggo menawarkan paket wisata Gunung Bromo, tidak ada majasnya ini. Yang B, penawaran ini diciptakan demi meningkatkan jumlah wisatawan yang berkunjung sekaligus memberikan jaminan bahwa gunung setinggi 2.329 meter dari permukaan laut tersebut aman dikunjungi meski berstatus siaga. Belum, nggak ada majasnya. Yang C, nantinya wisatawan bisa menikmati pemandangan eksotis Gunung Bromo dari kejauhan. Ini belum ada majasnya. Coba yang D. Penawaran paket wisata ini juga termasuk kegiatan menikmati hasil panen dan keeksotisan matahari terbit dengan sinarnya yang selalu tersenyum menyapa. Nah, ini sinar matahari kok dikatakan selalu tersenyum menyapa, padahal yang bisa tersenyum menyapa itu kan manusia. Jadi kalau benda mati diberlakukan seperti manusia itu termasuk majas. Majasnya disebut majas personifikasi. Berikutnya ini tentang letak ya, letak Curug Sewu. Biasanya ini ada di awal. Curug Cijalu terletak di Kecamatan Sagalaherang, berjarak 37 km dari kota Subang ke arah selatan dan sekitar 50 km dari kota Bandung ke arah utara. Coba kita lihat yang A, Bandung Utara dari kota Subang. Betul salah? Bukan, karena ini yang benar ke arah selatan. Terus ini Kecamatan Sagalaherang, Kabupaten Subang. Jadi sini ada ya. Yang C, kota Subang dekat Bandung, enggak. Terus kota Bandung 37 km dari Subang, tidak ya. Yang dari Subang 37 km itu yang Curug Cijalu. Nah, bukan jaraknya Bandung ke Subang. Jadi jawabannya yang B. Berikutnya. Ini yang ditanyakan adalah kata khusus dari kata indah. Di sini ada kata ya, di sini kalau indah itu apakah menyenangkan? Karena menyenangkan itu bukan merupakan kata khusus dari indah. Bagus, sempurna, bukan juga. Yang cocok ini C, elok, memesona. Nomor berikutnya.
kelompok kata sifat yang terdapat dalam kalimat kedua. Kita lihat kalimat kedua. Seperti namanya, curug atau air terjun bahasa Sunda merupakan sepasang air terjun cantik yang tumpahan air mengalir deras membelah bukit di puncak Gunung Sunda yang tinggi sekitar 800 di atas permukaan laut. Coba kita cari merupakan kata sifat. Curug itu bukan, untuk kata benda. Tumpahan mengalir membelah bukan, ini kata kerja. Gunung, permukaan laut ini termasuk kata benda yang benar, yang D, cantik, deras, indah. Berikutnya tentang kata bilangan. Kata bilangan itu yang mengandung angka lah, gampangnya begitu ya. Kalau yang A ini enggak ada bicara tentang angka, yang B juga enggak. Yang C coba kita lihat. Curug Cijalu ditemani 2 makam yang dikeramatkan dan juga dinikmati oleh 3 air terjun lain yang dikenal dengan nama Curug Perempuan yang terletak sekitar 100 meter sebelum Curug Cijalu. Nah, kata-kata 100 meter, maka jawabannya yang C, bilangan itu ada angkanya. Berikutnya kalimat yang bermajas. Coba kita lihat tadi ya, contohnya mana? Kalau yang A seperti namanya, curug merupakan sepasang air terjun di puncak Gunung Sunda yang tinggi. Bukan. Curug itu juga menjadi tempat wisata yang ramai pengunjungnya. Enggak ada majasnya. C. Curug Jalu ditemani 2 makam yang dikeramatkan, juga ditemani oleh 3 air terjun lain yang dikenal dengan Curug Perempuan. Nah, ini coba kita lihat yang D. Curug itu memang sangat indah dan memanggil pengunjung untuk menikmati keeksotisannya. Memanggil pengunjung ya. Nah, bagaimana dia curugnya bisa memanggil pengunjung? Ini majas personifikasi. Ini termasuk jenis teks deskripsi apa? Dari ceritanya sudah kelihatan teks deskripsi di sini itu menempel pada teks cerpen. Jadi jawabannya itu yang B ya. Karena di sini teks deskripsi menjadi bagian dari teks cerpen. Nah, ini berikutnya tentang rincian teks deskripsi. Dari teks yang di blok biru itu, apa yang deskripsikan tentang ayah apanya? Ya, tentang ciri fisiknya ya. Kini ada wajah ayah tipikal Batak dengan raha yang kuat, hidung mancung tapi agak besar, matanya tajam dengan alis tebal. Berikutnya. Ini jawabannya tadi yang D ya. Berikutnya ini. Berikut ini tujuan dari teks deskripsi, kecuali yang tidak ini. Yang A menggambarkan secara konkret sehingga pembaca seolah-olah melihat, mendengar dan mengalami. Ya, ini merupakan tujuan. Yang B menggambarkan objek dengan cara memperinci objek secara subjektif. Ya. Berikutnya karena subjektif ya, karena masing-masing orang itu berbeda dalam mendeskripsikan. Yang C menggambarkan suatu tempat dengan cara yang sama setiap orang, tidak bisa. Nah, deskripsi itu sifatnya subjektif, masing-masing orang berbeda, nggak bisa sama. Kalau jadi jawabannya yang C ya. Nah, ini variasi kata dari pesona. Pesona itu variasi katanya lainnya apa selain pesona, yaitu daya tarik ya. Yang paling cocok pesona itu ya daya tarik. Ayo, nomor 14. Berikut ini yang bukan merupakan kata khusus. Ya, bukan kata khusus warna. Bening, iya ada warna bening kan. Enggak, warna itu merah. Toska itu juga yang tidak termasuk itu cerah. Cerah itu bukan kata khusus dari warna. Terus berikut ini informasi yang dapat dari teks tersebut. Apa yang dibicarakan di sini? Pantai Senggigi merupakan salah satu wisata andalan di Nusa Tenggara Barat. Pantai Senggigi sangat indah. Pantai Senggigi terletak di Kecamatan Batu Layar, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Nah, ternyata di sini ya, jawabannya tentang letak yang D. Berikut ini kalimat yang isinya dapat ditangkap menggunakan panca indera mata. Yuk, misalnya untuk mata, kalau gemuruh ombak itu telinga, bukan. B, hamparan laut biru membuat indah pemandangan. Ya, ini yang B. Coba kalau yang C, sinar matahari bersinar terasa hangat di tangan. Ini bukan, ini perabaan. Pasir putih terasa lembut di telapak kaki juga sama perabaan. Jawabannya yang B. Terus sekarang nomor 18. Di antara pernyataan tersebut, mana yang bukan merupakan ciri dari teks deskripsi? Yang bukan mana ini? Kalau yang menggambarkan objek secara terperinci, iya. Pembaca seolah-olah melihat, mendengar, dan merasakan, iya.
Penggambaran objek konkret mungkin jelas. Ditulis berdasarkan dari fantasi bukan. Ini merupakan ciri teks fantasi kalau yang D. Jadi jawabannya kalau kecuali ya yang D itu. Sekarang nomor 19. Sepertinya garis itu cocok dengan nama yang disandangnya, bunga. Sejak kecil ia menyukai berbagai bunga. Kebun samping rumahnya ada berbagai jenis tanaman seperti mawar, melati, dan kenanga. Kata yang bercetak miring, ya ini merupakan kata khusus ya. Kalau kata khususnya ini merupakan kata khusus. Kata umumnya apa? Bunga. Jadi kalau yang dicetak miring di sini jelas ini kata khusus. Nomor terakhir. Ini teks tersebut bertujuan untuk apa ini? Yang menjelaskan harga tiket masuk di sini nggak ada. Terus mendeskripsikan ikon yang ada di mangrove juga nggak ada, belum. Menjelaskan pengertian hutan mangrove mungkin nggak ada ini hutan mangrove itu apa. Ini yang D menunjukkan letak ya. Ya jawabannya yang D menunjukkan letak. Terima kasih anak-anak. Semoga bisa menambah ilmu kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.